Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 4 akan mempresentasikan tentang Kabinet Wilopo. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Destia Fitri Aryani, absen 10, dan ada teman saya, Emilia Eni Anjarwati, absen 11, Nadia Fatia Rasti, absen 25, Najla Marsha Martiza, absen 26, Radia Maharani, absen 28, dan Risha Syahputri, absen 30. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Pada kabinet ini, yang menjabat sebagai kepala negara adalah Insinyur Soekarno dan kepala pemerintahnya adalah Wilopo dengan total jumlah menteri ada 17 orang. Program-program kerja Kabinet Wilopo yang pertama itu ada organisasi negara, yaitu menyiapkan pemilu untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah. Yang kedua, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi. Yang ketiga, menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Program kerja yang kedua adalah kemakmuran, yaitu meningkatkan tingkat penghidupan rakyat dengan cara meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat. Yang kedua, melanjutkan usaha perubahan agraria. Program yang ketiga adalah keamanan, yaitu menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Selanjutnya, ada program kerja perburuhan. Program kerja ini dibuat untuk menyelenggarakan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat para kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional. Lalu ada program kerja pendidikan. Program kerja ini dibuat untuk mempercepat usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan dalam bidang pendidikan dan juga pengajaran. Dan yang terakhir ada program kerja luar negeri. Program kerja ini dibuat dengan tujuan yang pertama untuk mengisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai juga dengan kepentingan Indonesia menuju perdamaian dunia. Yang kedua adalah untuk menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Uni Statut menjadi berdasarkan asas Perjanjian Nasional yang biasa. Dan yang terakhir adalah untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kelebihan demokrasi liberal yang pertama itu adanya kebebasan yang tinggi bagi individu. Kelebihan yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan yang sama dan tinggi, sehingga penegakan hak asasi manusia juga akan semakin ketat. Pelanggaran terhadap setiap individu pun bisa dijerat oleh pasal. Yang kedua, tingginya pendapatan penduduk. Nggak menutup kemungkinan kan bahwa dengan sistem demokrasi liberal ini tuh akan banyak penduduk yang mendapatkan penghasilan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena roda ekonomi yang tidak begitu diatur dengan ketat oleh pemerintah, sehingga bagi kamu para orang yang berbisnis bisa mengembangkan usahanya. Itulah salah satu faktor tingginya pendapatan yang diterima setiap orang pada sistem ini. Yang ketiga itu adalah tidak disalahgunakan pemerintah kekuasaan. Di dalam demokrasi ini, rakyat bebas memiliki peran, bahkan yang penting sekalipun, karena di sistem demokrasi liberal memungkinkan kamu tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan pemerintah. Bahkan kekuasaan pun berfokus kepada parlemen yang semua bisa dikontrol dengan baik. Yang keempat itu kesiapan menang yang lebih tinggi. Biasanya, di dalam negara yang menjalankan sistem pemerintahan ini, diadakan kompetisi sendiri saat pemilihan presiden, parlemen, dan sebagainya. Oleh karenanya, banyak dari masing-masing orang yang telah mempersiapkan hal-hal seputar kemenangan yang lebih baik dan tertata. Tidak menutup kemungkinan juga jika negara akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Yang kelima itu adalah fokus pada rancangan jangka pendek. Nah, dengan fokus pada rancangan jangka pendek ini, banyak program-program yang ada akan terrealisasikan dengan cepat dan maksimal. Dampak dari rencana tersebut juga bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat. Contohnya adalah di Indonesia itu penerapan wajib belajar 12 tahun yang sudah bisa kita rasakan. Saya Risha Syahputri dari kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan
menjelaskan apa saja kekurangan dari demokrasi liberal. Yang pertama itu ada individualitas tinggi. Nah, semakin banyak orang yang lebih berfokus pada dirinya sendiri akibat kebebasan yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan akan berkurangnya rasa gotong royong dan kekeluargaan karena adanya sistem ini. Yang kedua, adanya kekuasaan dapat dimonopoli. Adanya potensi monopoli kekuasaan bisa terjadi di sistem pemerintahan ini. Hal ini bisa saja terjadi mengingat kompetisi demokrasi saat ini semakin ketat dan besar, sehingga bisa saja para kaum borjuis menggunakan segala macam cara untuk bisa menguasai jalannya pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Yang ketiga, ada konflik agama dan suku semakin menjadi tinggi. Banyak negara yang memanfaatkan kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal yang menjadikan agama sebagai. Keempat, besarnya kesenjangan sosial. Dalam suatu negara demokrasi liberal bukanlah suatu yang mengherankan ketika terjadi kesenjangan sosial, terutama antara si kaya dan si miskin. Hal tersebut terjadi karena kaum kapitalis yang menguasai modal mengeksploitasi para pekerja. Yang kelima, banyak terjadi gejolak ekonomi. Karena setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi, seringkali terjadi gejolak ekonomi yang disebabkan oleh gesekan antar pelaku usaha. Gejolak ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Yang keenam, adanya kebebasan pers yang disalahartikan. Pers yang terlalu bebas dan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah dapat menjadikannya mudah disetir oleh kepentingan tertentu dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi masyarakat. Ketujuh, memastikan peran rakyat. Yang kedelapan, mematikan aspirasi rakyat. Dan yang kesembilan, hak asasi manusia diabaikan. Jadi, berdasarkan apa yang telah disepakati kelompok kami tidak mendukung demokrasi liberalisme di Indonesia dengan berbagai alasan. Kita kembali lagi pada definisi liberalisme itu sendiri. Liberalisme merupakan sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan merupakan suatu nilai politik yang utama. Paham ini mencita-citakan suatu masyarakat yang berpikir maupun bertindak secara bebas tanpa adanya pembatasan baik dari pemerintah maupun agama. Maka dari itu, paham liberalisme ini bisa lebih lanjut sebagai dasar tumbuhnya kapitalisme. Sekarang kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia dan pedoman hidup kita, sehingga liberalisme itu tidak cocok diterapkan di Indonesia karena tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Nah, jika diibaratkan, misalnya kita disuruh melempar kertas di 2 ruangan, ada 10 orang. Di ruangan pertama, kamu boleh melempar kertas ke segala arah, dan kamu boleh melempar kertas dengan segala cara. Kemudian, di ruangan kedua, kamu boleh melempar kertas, tapi ke dalam tong, dan kamu juga boleh melempar kertas dengan segala cara seperti di ruang pertama. Nah, ketika kita melihat hasilnya, di ruangan pertama yang kita lihat, kertasnya tidak beraturan dan acak-acakan. Ada yang di kanan, kiri, sarung kanan, depan, ada yang deket kamu gitu kan. Tapi kalau kita lihat di ruangan kedua, kertas itu terletak di dalam tong semua. Kalau misalnya dijabarkan, di ruang pertama itu, mereka memiliki kebebasan, tapi bebasnya terlalu bebas, sehingga hasilnya akan acak-acakan. Di ruangan kedua, mereka memiliki kebebasan, yaitu cara melemparnya, tapi mereka juga punya aturannya yaitu memasukkan ke dalam tong sampah. Tong sampah itu adalah tujuannya. Jadi dengan adanya tujuan yang sama dan adanya sedikit aturan, maka negara atau sesuatu hal yang dilakukan itu akan menjadi teratur. Nah, sekarang melihat dari aspek agama. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia menjunjung tinggi ketuhanan dan keagamaan yang dengan adanya 5 agama yang diakui di Indonesia, sehingga setiap individu diberi kebebasan untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Sementara itu, kehidupan agama dalam paham liberalisme ini diatur secara benar-benar bebas, sehingga dapat memunculkan penganut ateisme yang tidak percaya adanya Tuhan, dan jelas hal tersebut bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Selain itu, dari aspek politik, liberalisme menentang adanya kekuasaan otoriter. Dengan kata lain, ideologi ini dapat diwujudkan dengan adanya demokrasi. Dalam hal tersebut, Indonesia agak cocok dengannya karena Indonesia membebaskan masyarakatnya untuk dapat menyatakan aspirasi
dengan bebas, namun masih mempertanggungjawabkannya. Namun, di sisi lain, negara menganut paham liberalisme melakukan pemilihan dengan sistem voting, di mana voting ini tidak mencerminkan sila keempat Pancasila yang mengendaki nilai musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Makanya dalam aspek politik ini, Indonesia tidak sepenuhnya cocok dengan paham liberal. Masih ada lagi dalam segi sosial dan budaya, paham liberalisme ini mengedepankan kebebasan dan tidak terlalu memandang nilai dan norma. Bisa dilihat dari cara berpakaian, gaya hidup, sikap individualisme. Bahkan dalam paham ini menikahi dengan sesama jenis saja dilegalkan. Tentu hal tersebut berbanding terbalik dengan budaya Indonesia yang mengutamakan nilai dan norma secara teguh. Apalagi jika kembali lagi ke aspek agama, terutama penduduk Indonesia yang mayoritas Islam. Dan Islam tentu mengharamkan perilaku homoseksual yang menyimpang tersebut. Aspek ekonomi yang menganut liberalisme menjelaskan bahwa perekonomian merupakan bidang yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia yang bebas, sehingga perekonomian seharusnya berdasarkan prinsip pasar bebas atau free market. Free market itu sendiri memiliki arti, yaitu yang memiliki kewenangan untuk mengatur kebutuhannya sendiri dalam aspek ekonomi ialah individu, kelompok, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk ikut campur tangan, termasuk untuk menentukan harga pasar. Dampak negatif dari liberalisme dalam aspek ekonomi adalah minimnya keterlibatan pemerintah pada bangsanya, sehingga hal tersebut dapat membuat pemerintah maupun masyarakat akan sangat dirugikan karena area ekonomi akan dikuasai oleh pihak swasta. Jadi kesimpulannya, liberalisme itu memiliki sisi negatif dan juga memiliki sisi positif. Tapi berdasarkan alasan yang kami jelaskan sebelumnya atau yang kami jabarkan sebelumnya, menurut kami, liberalisme tidak terlalu cocok diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan sifat-sifat dan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi menurut kami, yang paling sesuai atau yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia adalah ideologi Pancasila. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.